Shalom, selamat pagi sahabat. Bersyukur pagi hari ini kita boleh jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi. Dan judul renungan kita pagi ini adalah Mengalah. Kita ambil dari Kejadian 13 ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sahabat, dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang maunya menang sendiri dan tidak mau mengalah. Karena mereka berprinsip bahwa mengalah adalah hal yang memalukan, tanda ketidakmampuan diri. Banyak orang berkata, kalau kita mengalah, maka kita akan diremehkan, kita akan disepelekan dan direndahkan oleh orang lain. Sahabat, kebenarannya adalah mengalah bukan berarti kalah, namun lebih mengacu kepada satu sikap yang mau merendahkan diri. Sebaliknya, tindakan yang tidak mau mengalah atau tidak mau dikalahkan menunjukkan sebuah sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Banyak kegagalan terjadi, baik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, ataupun dalam pekerjaan Tuhan, ketika masing-masing individu tidak mau mengalah, lebih mengedepankan ego sendiri. Dan akhirnya terjadilah silang pendapat, cekcok, perselisihan, dan pertengkaran. Satu tokoh di dalam Alkitab, Abraham. Abraham adalah orang pilihan Tuhan dan dia beroleh janji Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Predikat yang disandang oleh Abraham ini bukanlah hal yang mudah untuk diraih, tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Yaitu taat dan sikap mau mengalah. Seiring berjalannya waktu, hidup Abraham semakin diberkati. Dalam Kejadian mencatat banyak ternak, perak, dan emasnya. Dan pada waktu itu, Lot yang adalah keponakan Abraham turut serta. Suatu ketika terjadi pertentangan antara hamba-hamba Abraham dan Lot yang berebut tempat penggembalaan. Yang dilakukan Abraham adalah dia justru mengalah dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih area terlebih dahulu. Padahal Lot yang seharusnya mengalah kepada pamannya. Di sini kita belajar bahwa Abraham berusaha untuk menguasai diri, mengesampingkan ego dan menaklukkan kedagingannya. Ia tahu bahwa Tuhan punya rencana besar atas hidupnya. Sedangkan di sisi lain, Lot menggunakan jurus aji mumpung dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sehingga dipilihnyalah lembah Yordan yang menurut penilaian kasat mata lebih menjanjikan. Tapi pada akhirnya, apa yang dipandang baik menurut penilaian manusia justru menjadi penyebab kehancuran. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan manusia. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dan dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sungguh? Bertobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Adapun buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengampuni bukan berarti kalah, justru merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Jadi, firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sahabat, dari kisah hidup Abraham, Tuhan memperhitungkan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Abraham ini. Sikap mau mengalah ini adalah kesempatan bagi Abraham untuk melihat campur tangan Tuhan.
dalam hidupnya. Sahabat, demikian pula dengan kita. Ketika kita belajar untuk mengalah, yakinkanlah diri sahabat bahwa mengalah bukan berarti kita kalah. Namun mengalah itu berarti kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengesampingkan ego kita. Dan percayalah sahabat, ketika kita mau belajar mengalah, di situ Tuhan sebenarnya sudah memiliki rencana yang terindah buat kita. Kalau mungkin saat ini ada di antara sahabat yang sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, diremehkan orang lain mungkin, direndahkan orang lain mungkin, merasa disepelekan oleh orang lain atau oleh keluarga, tidak dianggap oleh orang-orang terdekat kita. Jangan kecil hati sahabat, jangan marah, tapi belajarlah untuk mengalah. Sebab di situ Tuhan pasti menunjukkan kasih kemurahannya kepada kita, dan mata manusia boleh melihat bahwa ada pembelaan Tuhan bagi setiap umatnya yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Tetap semangat sahabat, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar buat kami. Tuhan, melalui kehidupan Abraham, kami mau meneladaninya, bahwa ternyata begitu penting sikap mengalah kepada orang lain. Untuk kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan manusia. Sebab kami percayakan firman-Mu, kami pegang firman-Mu. Barang siapa merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, sikap mengalah kami bukan menunjukkan kami kalah, tapi sikap mengalah kami menunjukkan bahwa kami sedang berjalan menuju kepada kemenangan yang dari Engkau. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.